sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu bagi kita semua jemaat umat Tuhan yang berkumpul di tempat ini. Kita juga menyapa saudara-saudara kita, teman-teman kita yang sudah, sedang dan masih akan mengikuti ibadah ini di rumah masing-masing. Firman Tuhan bagi kita pada minggu ini dari kitab 1 Timotius pasal yang kedua. Saya akan baca ayat 1 hingga ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang mengkehendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul, yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, kita menyadari bahwa kita ada di dunia ini, namun kita bukan berasal dari dunia, dan kita bukan mengabdi untuk dunia, sekalipun kita ada di dunia. Justru tugas dan tanggung jawab kita adalah harus menjadi terang dunia dan menjadi garam dunia sebelum meninggal dunia. Itulah sebenarnya tugas kita. Menyadari kehidupan kita tentunya harus tampil beda dengan anak-anak dunia, karena kita bukan dari dunia. Tetapi kita ada di dunia, tentunya harus memiliki pola kehidupan yang tampil beda dari yang lain. Saudara-saudara, kita juga mengetahui kita yang ada di dunia ini memiliki dua kewargaan, yaitu sebagai warga gereja, warga kerajaan surga, dan juga sebagai warga negara. Tentunya sebagai warga gereja kita memahami dan mengetahui apa tugas dan tanggung jawab kita. Sebagai warga negara juga kita memahami dan mengetahui dan melaksanakan apa tugas dan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Namun satu hal yang harus kita pahami dan kita imani dan kita ketahui adalah apa yang Tuhan kehendaki apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Yang Tuhan kehendaki menurut Rasul Paulus dan nats ini adalah supaya semua orang diselamatkan. Allah yang Esa, Allah yang Tritunggal, Allah yang trasenden itu menjadi Allah yang imanen. Allah menyelamatkan dunia ini, menyelamatkan manusia. Bolehkan dengan cara lain? Boleh. Tetapi Tuhan memilih satu cara. Allah menyelamatkan dunia ini, Allah menyelamatkan manusia, yaitu dengan cara Dia sendiri menjadi manusia dan tinggal bersama manusia, merasakan perasaan manusia untuk
memulihkan dan untuk memanusiakan manusia itu, supaya manusia itu benar-benar menjadi manusia. Karena kemanusiaannya manusia sudah tidak jelas. Imago Dei Allah, karakter Allah, gambar Allah yang ada bagi manusia itu telah terhilang dan membuat manusia terpisah dari Tuhan Allah. Yang Tuhan kehendaki adalah supaya manusia beroleh keselamatan. Dan yang Tuhan kehendaki dan bukan hanya dikehendaki tetapi Tuhan lakukan di dalam Kristus Yesus adalah bukan hanya menyelamatkan manusia tetapi menyelamatkan dunia ini. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan kosmos, dunia ini. Itu sebabnya juga memberitakan Injil bukan hanya kepada manusia, tetapi Markus mengatakan memberitakan Injil itu kepada seluruh makhluk. Kita juga makhluk, tetapi kitalah makhluk yang tertinggi ciptaan Tuhan. Karena apa? Karena kita adalah imago Dei, gambar dan rupa Allah. Kulihat di wajahmu kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah, karakter Allah, wajah Allah ada bagi setiap manusia. Sungguh besar kasih Allah akan dunia ini, dia menyelamatkan dunia dan menyelamatkan manusia dengan cara dia harus menjadi manusia. Ini yang Tuhan kehendaki. Sehingga setiap orang yang telah menerima keselamatan, tugasnya adalah tidak hanya menerima keselamatan itu saja, tetapi dia harus bergegas dan dia harus berusaha bagaimana keselamatan itu juga bisa dan boleh dirasakan oleh orang lain. Sehingga semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai juru selamat. Ini yang kedua. Untuk itulah setiap orang yang telah diselamatkan, setiap orang yang telah hidup di dalam keselamatan Yesus Kristus, tugas dan tanggung jawabnya bukan hanya sebagai warga kerajaan surga, warga gereja, tetapi dia harus ingat tugasnya sebagai warga negara di mana dia berada, yaitu berdoa syafaat. Berdoa syafaat. Tentunya saudara-saudara kita sudah tahu apa esensi doa. Dan saya tidak akan mau mengulangi lagi. Apa itu doa? Kita sudah jelas tahu. Nafas kehidupan dan lain sebagainya. Keterhubungan kita dengan Tuhan Allah dan lain sebagainya. Tetapi kita juga harus paham dan tahu bahwa doa itu adalah bukan hanya sekedar ucapan, bukan hanya sekedar kebiasaan-kebiasaan, tetapi doa itu harus dilahirkan oleh keyakinan dan kepercayaan kepada Sang penerima doa, yaitu Tuhan kita Allah. Ada banyak doa. Ya sah-sah saja kita boleh menyebutkan doa pagi, doa siang, doa malam, doa sebelum dan sesudah tidur, doa makan. Namun terkadang orang mencampur adukan. Di saat doa makan yang esensi bukan makanan yang didoakan, tetapi entah sampai kemana-mana. Doa misalkan mau pelayanan entah sampai kemana-mana, esensi pelayanannya berkurang. Itu sebabnya Rasul Paulus menekankan berdoa syafaat, bukan hanya berdoa, tetapi berdoa syafaat. Apa sih arti doa syafaat? Apa arti doa syafaat? Doa syafaat berbeda dengan doa-doa yang lain. Doa syafaat itu adalah doa untuk hal-hal yang tidak terjangkau. Makan ya terjangkau, kita memakan. Mau ke gereja reformanda ya terjangkau. Tetapi keadaan bangsa dan negara kita dan pemerintah kita, bahkan saudara-saudara kita yang ada di luar negeri yang mengalami mungkin musibah dan lain sebagainya, itu kita bawakan di dalam doa syafaat. Ini doa syafaat. Jadi orang kadang mencampur adukkan berdoa syafaat tetapi isinya bukan doa syafaat. Rasul Paulus menekankan kita berdoa syafaat kepada raja-raja, kepada penguasa. Ini tugas dan tanggung jawab orang Kristen. Supaya apa? Supaya dengan doa kita, Tuhan ubahkan
Dan Tuhan memberikan sebuah ketenangan dan ketentraman. Luar biasa. Untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Semakin banyak waktu kita berdoa bagi para raja, bagi pemerintah kita, tentunya semakin tidak ada waktu kita untuk mencaci maki. Tentunya semakin tidak ada waktu kita untuk mengejas. Semakin tidak ada waktu kita untuk memberikan komentar-komentar yang tidak membangun. Kita lihat di tengah-tengah bangsa kita. Kalau kita mengatakan hampir ketentraman itu sedikit terganggu. Mungkin karena ada kepentingan-kepentingan di sana. Di satu sisi, di satu pihak orang banyak berbicara ini dan itu. Di satu sisi ada orang yang berdoa dan berdoa terhadap pemerintah dan lain sebagainya. Namun kita tidak larut dan tidak terlalu jauh untuk hal itu. Tapi tugas tanggung jawab orang Kristen sebagai orang-orang yang Tuhan selamatkan dan yang telah menerima keselamatan itulah berdoa bagi pemerintah kita. Bagi pejabat-pejabat negara kita. Baik itu di eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Berdoa bagi para dosen, para pengajar yang mencerdaskan, yang mengayakan, yang memberdayakan, yang mentransformasikan pendidikan kepada para mahasiswa supaya generasi-generasi berikutnya memiliki karakter yang baik, pola pikir yang baik, bukan pola pikir yang asal-asalan. Kita lihat zaman sekarang banyak orang sudah diperhamba oleh IT, diperhamba oleh teknologi. Teknologi IT adalah berkat. Kita lihat di mana-mana. Di rumah pun si ayah dan si ibu, si anak, ya tiga-tiganya pegang handphone. Semuanya asik dengan Instagramnya. Si ayah asik membaca WA group. Si ibu juga tertawa sendiri. Apakah bagus tertawa? Bagus. Yang tidak bagusnya adalah kalau tertawa sendiri. Karena tertawa tanpa interaksi kepada orang lain, ingat esensinya berkurang. Karena hormon-hormon endorfin dan antitoksinnya tidak bergerak. Karena itu hanya tertawa yang digerakkan oleh otak kognitif, bukan tertawa yang digerakkan oleh hati. Karena tertawa yang sehat adalah ketika otot mata bergerak. Jadi banyak sekarang tertawa tetapi otot matanya tidak bergerak, sehingga itu adalah sebuah tertawaan yang digerakkan oleh amigdala, otak, bukan esensinya digerakkan oleh hati. Jadi hati yang harus menggerakkan. Kalau hati yang menggerakkan, tentunya kita harus bersuka hati, ya, dan hati kita berbunga-bunga, pasti kita tidak membuat orang lain sakit hati. Dan kita berkata, bertindak pasti hati-hati, karena kita memakai hati. Hati yang menggerakkan. Beribadah juga dengan hati, dengan segenap hati. Berdoa kepada para penguasa, para raja. Tentunya ini yang ketiga. Sikap orang pendoa seperti apa sebenarnya? Sikap orang yang telah menerima keselamatan itu seperti apa? Bahaya zaman sekarang banyak orang yang pintar berdoa, tetapi juga sekaligus pintar beribadah. Pintar berdoa, letter-lead, bahkan EYD-nya lengkap. Teratur semua, MD dan DM diterangkan, menerangkan lengkap. Bahkan doanya juga alunan bahasanya luar biasa. Bapa kami yang di surga gitu. Luar biasa alunan, bahkan legato bahasanya. Apakah itu doa? Yang sebenarnya, yang mau saya katakan, seperti apa karakter jati diri orang pendoa? Seperti apa karakter jati diri, sifat dan sikap orang yang telah menerima keselamatan itu? Nah, ini tentunya yang membuat orang lain tertarik kepada kita. Jadi bukan hanya di dalam doa saja, di dalam berdoa saja kita pintar. Tetapi bagaimana seorang pendoa, seorang yang selalu berdoa bagi orang lain dalam kesehariannya, dalam interaksinya, benar-benar memberikan kesejukan bagi orang lain. Kesejukan di tengah-tengah masyarakat, kesejukan di tengah-tengah keluarga, kesejukan di tengah-tengah gereja.
Untuk itulah bukan hanya Rasul Paulus, kalau Rasul Paulus mengatakan untuk kesaksian itulah aku ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Tentunya saudara-saudara, kita semuanya adalah imamat am yang rajani. Dan kita telah mendapatkan mandat dan tugas dari Tuhan Yesus, beritakanlah Injil, pergilah. Dan semuanya kita terpanggil juga untuk memberitakan kebaikan Tuhan, memberitakan keselamatan itu, memberitakan pengetahuan dan kebenaran itu. Bukan hanya Rasul Paulus, semuanya kita. Dengan apa? Tentunya dengan tindakan sikap kita. Dengan sending kita. Boro-boro kita melakukan sending keluar. Tetapi sending ke dalam pun, pekabaran Injil ke dalam pun belum beres. Bagaimana kadar iman, bagaimana kadar pemahaman pengetahuan akan firman Tuhan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja. Semuanya kita terpanggil, mari kita bukan hanya berjalan, tetapi bergegas dan berlari. Dan Tuhan telah memberikan jaminan kepada setiap orang yang percaya, aku akan menyertaimu senantiasa sampai akhir zaman. Nah, menampakkan, merealisasikan pola kehidupan, sifat dan sikap seorang pendoa, seorang yang telah menerima keselamatan dari juru selamat, tentunya dia menyadari kehadirannya sebagai warga gereja, warga kerajaan surga, dan juga sebagai warga negara yang tentunya memiliki tugas dan tanggung jawab, bukan hanya memberi dan membayar pajak, bukan hanya memberikan dan memberitakan sesuatu kebaikan dalam arti fungsi profetis gereja, tetapi juga berdoa dan berdoa bagi penguasa kita. Banyak orang dalam kekhawatiran bagaimana bangsa dan negara kami, terkait juga dengan keadaan COVID-19. Banyak sendi-sendi kehidupan bukan hanya dirasuk, tetapi hampir sudah bergeser. Keadaan semuanya telah baru. Persoalan sekarang yang kita hadapi adalah banyak orang menghadapi sesuatu yang baru ini masih dengan pola lama. Ini sesuatu yang pergumulan kita. Ini situasi baru, bahkan sendi-sendi kehidupan bergeser. Tentunya kita harus memiliki pola pikir yang baru. Memiliki juga pandangan yang baru, sikap yang baru dengan keadaan yang baru ini. Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang selalu Tuhan perbaharui dari waktu ke waktu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas sabda firman-Mu yang telah Tuhan perdengarkan lewat ibadah ini kepada kami, kepada umat-Mu yang ada di gereja ini, bahkan yang setia mendengar Tuhan di rumah masing-masing. Yang Tuhan kehendaki adalah supaya semuanya manusia menerima keselamatan itu. Oleh sebab itu juga kami harus bertugas dan bertanggung jawab. Yang telah percaya kepada Yesus Kristus dan telah menerima Yesus sebagai juru selamat dalam kehidupan kami, bukanlah hanya untuk kami semata, tetapi kami juga terpanggil dan berlari membawa keselamatan itu. Pertama-tama di keluarga, masyarakat di sekeliling kami, sehingga banyak orang yang semakin percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Dan tugas tanggung jawab kami sebagai orang yang telah menerima keselamatan itu, sebagai warga gereja, warga kerajaan surga adalah kami harus menyadari bahwa kami harus menampakkan tanggung jawab kami sebagai warga negara. Di Republik Indonesia ini, di provinsi ini, di kabupaten, bahkan di kota ini. Kami terpanggil dan terpanggil setiap saat, setiap waktu untuk selalu berkontribusi, berdoa dan berdoa syafaat bagi para pemerintah. Agar pemerintah yang telah Tuhan tetapkan benar-benar melakukan tupoksi mereka dalam rangka mensejahterakan, mententramkan masyarakat. Supaya dimanapun kami berada sebagai warga gereja dan sebagai warga negara, kami merasakan kebaikan Tuhan, kami merasakan kenyamanan, ketentraman itu. Akhir-akhir ini Tuhan, kami khawatir oleh berbagai aksi-aksi yang ada di negara kami. Kami berdoa kehadirat-Mu Tuhan. Engkaulah Tuhan yang mengurapi, Engkaulah Tuhan yang menguatkan.
para pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah. Supaya benar-benar mereka berpegang teguh kepada Tuhan, mereka takut kepada Tuhan, dan mereka melakukan tugas mereka. Menjalankan roda pemerintahan ini bukan untuk kepentingan kelompok, bukan untuk kepentingan orang-orang atau kepentingan sesaat saja, tetapi untuk kepentingan masyarakat, kepentingan kemanusiaan, karena kami manusia sungguh sangat berharga di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkatilah kami seluruh umat-Mu, kuatkan kami di kala lemah. Engkau tabib bagi orang yang sakit, Kau berikan panjang umur bagi setiap kami, khususnya yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan Yesus, berikanlah juga kemampuan dan kekuatan dan kecerdasan, bahkan hikmat yang dari Tuhan kepada orang tua dalam meneruskan dan mendidik anak-anak. Dan demikian juga setiap orang, setiap anak-anak-Mu yang kini sedang dalam sekolah ataupun perkuliahan, Kau cerdasi, Kau berikan hikmat kebijaksanaan, kelak mereka menjadi anak-anak yang terberkati membawa sukacita. Kau berkati juga gereja-Mu ini, bahkan seluruh pelayan yang ada di tempat ini. Termulia dan diagungkanlah nama-Mu Bapa di sorga. Terimalah ucapan syukur doa kami, dan ampunilah kami akan kesalahan dosa kami dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, dan gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, ramani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa Darah Kudus. Semoga yang masih saksi terima Sang Penebus, terima Sang Penebus, karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, ramani dan cemerlang. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing.